sekolah kita di SDN 225 Bengkulu Utara. Di sini saya akan menceritakan kegiatan yang sudah saya lakukan ketika pelaksanaan BIMTEK penguatan dan transformasi pembelajaran melalui penguatan literasi tahun 2023 di Hotel Medellin kemarin. Nah, ini merupakan link ataupun materi lengkap yang telah diberikan kepada kami, sehingga nanti setelah saya paparkan Bapak Ibu semuanya tahu apa yang saya rasakan di sana, materi apa yang saya dapat diberikan oleh tim ketika panitia di Medellin kemarin melalui BPMP dan fasilitator. Ini materinya. Ini pertama struktur program dan jadwal, kemudian materi. Ini bisa diunduh melalui s.id BIMTEK Literasi Bengkulu. Nah, di situ ada struktur program dan jadwal, kemudian materi, tautan buku bacaan bermutu, dan di sini di dalam sini ada tautan bermutunya. Kemudian rencana tindak lanjut. Ini rencana tindak lanjut setelah BIMTEK kemarin. Kami bersama Pak Lin telah membuat rencana tindak lanjut setelah kegiatan BIMTEK tersebut. Nah, rencana ini yang akan kita selesaikan, merupakan proyek yang harus kita laksanakan ataupun kita selesaikan berupa aksi nyata. Nah, ini ada link unggah dokumentasi aksi nyata. Terus kemudian pembuatan tim pencegahan dan penanggulangan kekerasan atau TPPK. Nah, terus kemudian ini survei kepuasan layanan bagi peserta BIMTEK pada kesempatan tanggal 19 sampai dengan 22 Oktober 2023 bagi peserta BIMTEK kemarin. Nah, adapun materi pertama itu untuk Hotel Medellin ya, ini terdiri dari 40 orang di sini, kelas 3. Oh, ini yang sesi 2 ya, angkatan 2 ya. Berarti 44 orang, benar. Pembukaan kemarin dibuka oleh Dr. Anda Widya Rosita EPD selaku perwakilan dari BPMP. Kemudian kerangka kompetensi literasi guru SD oleh Bapak Juwardi, fasilitator dari daerah Seluma kalau tidak salah. Terus kemudian yang ketiga, materi ketiga yaitu strategi penguatan literasi melalui komunitas belajar dalam sekolah dan antar sekolah, masih disampaikan oleh Pak Jarwadi SPD. Kemudian materi selanjutnya memahami dan menguatkan literasi, yaitu disampaikan oleh Danang Seto Wicaksono SPD, guru penggerak angkatan 5 dari Kabupaten Kepahyang. Materi kelima masih mengenai penguatan literasi berbasis teks multimodal, disampaikan Danang Seto Wicaksono. Kemudian materi ke-6, strategi pemanfaatan bahan bacaan multimodal dalam penguatan lingkungan belajar. Penguatan lingkungan belajar ya. Di sini disampaikan oleh Sri Sudarse, kalau nggak salah kemarin dari Provinsi Bengkulu, guru SMP ataupun pengawas kemarin sebagai fasilitatornya. Kemudian tes awal dan tes akhir, itu ada tes awal dan tes akhir ketika mengikuti kegiatan. Poin 7 dulu, poin 7. Strategi pemanfaatan bahan bacaan multimodal untuk pembelajaran dan asesmen. Itu Pak Samto Darmos, perwakilan dari Bengkulu Utara sebagai fasilitator. Mungkin Pak Samto Darmos, nama Samto Darmos sudah sering kita dengar ya, karena sering mengisi kegiatan-kegiatan BIMTEK dan lainnya. Nah, di sini ada tes awal dan tes akhir. Yang poin 8, tes awal dilakukan ketika kami melakukan pelatihan, dan tes akhir setelah mengikuti pelatihan. Kemudian setelah itu kami malamnya membuat rencana tindak lanjut kegiatan yang akan kita terapkan di SDN 225 tentang penguatan literasi. Nah, kenapa kita dipanggil di situ bersama Pak Lin selama 2 hari itu? Karena rapat pembelajaran kita, rapat pendidikan SDN 225 Bengkulu Utara itu belum memenuhi ambang batas. Masih
merah ya, seperti itu. Jadi kita di situ diundang oleh BPMP Bengkulu, Provinsi Bengkulu untuk melakukan penguatan literasi agar literasi baca ataupun literasi yang ada di sekolah kita itu meningkat. Bagaimana caranya? Yaitu dengan membuat rencana tindak lanjut. Rencana tindak lanjut sudah kami buat. Kemudian kita tinggal melaksanakan aksi nyata. Nah, aksi nyata ya seperti ini. Saya sebagai perwakilan dari Pak Lin kemarin yang diundang di Medellin untuk menyampaikan kepada Bapak Ibu Guru SD 225 semuanya tentang materi yang kami dapatkan, melakukan diseminasi tentang program ataupun kegiatan yang akan kita terapkan di SDN 225 Bengkulu Utara ini. Nah, di sini ada materi, salah satu materi ya, kerangka kompetensi literasi guru SD, BIMTEK pemulihan dan transformasi pembelajaran melalui penguatan literasi tahun 2023. Bentar, saya slideshow dulu agar nampak semuanya Bapak Ibu yang ada di belakang. Nah, dunia yang dinamis menuntut guru untuk terus beradaptasi. Nah, di sini Bapak Ibu guru semuanya, walaupun kita berada di SDN 225 yang letak geografisnya sangat di pelosok ya, termasuknya kita, tapi kita dituntut untuk bisa memenuhi kebutuhan belajar siswa, terus beradaptasi sebagai guru era digital ataupun era yang saat ini kita laksanakan. Nah, pentingnya kompetensi literasi guru. Apa sih pentingnya kompetensi literasi guru? Terus apa cakupan kompetensi literasi guru itu seperti apa? Yang ketiga, bagaimana meningkatkan kompetensi literasi guru. Nah, dari poin-poin ini kita akan bahas di materi kita nanti. Lanjut, nah ini ada revolusi industri 5.0 menuntut peserta didik untuk memiliki kecakapan literasi dan numerasi. AI ini adalah apa ya kira-kira? Ada yang tahu AI kira-kira Bapak Ibu semuanya? Iya, benar. Iya, artinya adalah artificial intelligence merupakan sebuah terobosan atau penemuan tentang dunia teknologi yang terbaru ya. Teknologi maju untuk membantu manusia dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Ditandai dengan integrasi robotik dan teknologi maju untuk membantu manusia. Sama aja kayak Google tapi dia lebih cepat lagi untuk menggali informasi. Teknologi kecerdasan buatan menjadi piranti dalam beberapa bidang kehidupan termasuk pendidikan. Nah, di situ kita sebagai pendidik sangat dianjurkan untuk mengikuti perkembangan zaman. Dulu Google bagi kita sangat membantu. Nah, ini ada aplikasi lebih baru lagi yaitu AI. Itu akan lebih membantu kita dalam mengerjakan aktivitas kita sebagai pendidik. Kemudian agar menjadi sumber daya yang mampu bersaing di revolusi industri ini, 5.0 peserta didik perlu memiliki kompetensi untuk menggunakan informasi dalam menyelesaikan permasalahan kehidupan. Lanjut ya. Nah, kegiatan literasi di sekolah perlu lebih berdampak pada kecakapan literasi peserta didik. Program penumbuhan minat baca perlu selaras dengan minat peserta didik dan harus lebih bervariasi. Jadi, ketika kita melakukan program literasi di sekolah itu banyak sebenarnya hal-hal ini seperti gambar ya, ada anak-anak membaca buku. Intinya tidak hanya membaca. Apakah juga tugasnya guru bahasa Indonesia saja? Tidak. Guru matematika juga berperan aktif, guru fisika, guru kimia, dan semua guru mata pelajaran juga mempunyai wewenang ataupun cara agar literasi di sekolah itu bisa lebih meningkat lagi. Nah, ini ada buku non-teks perlu tersedia dalam koleksi yang bervariasi dan sesuai dengan minat peserta didik. Di sini SDN 225 Bengkulu Utara tidak memiliki banyak buku, tidak punya perpustakaan. Jadi tugas siapa sekarang? PR buat siapa? Buat guru. Bagaimana caranya agar siswa dapat mengakses buku pembelajaran tersebut agar anak tidak ketinggalan. Sekarang banyak buku-buku elektronik.
Guru bisa mengakses kemudian di-print ataupun dibagikan kepada siswa, diajak membaca bersama-sama. Guru perlu, poin ketiga ya, guru perlu memiliki kompetensi untuk menciptakan lingkungan yang menumbuhkan minat kepada literasi dan melaksanakan proses pembelajaran yang meningkatkan kecakapan literasi. Nah, di sini di lingkungan SD ini bisa kita beri tulisan-tulisan tentang literasi. Ketika lingkungan sekolah itu kayak teks, maka anak tidak sengaja akan terbiasa untuk membaca. Jadi itu juga merupakan contoh literasi. Di kelas-kelas ada papan mading kelas, terus kemudian banyak tulisan ya. Itu akan membuat anak itu terbiasa untuk membaca atau berliterasi. Nah, terus kemudian mengapa guru perlu memiliki kompetensi literasi? Nah, ini. Pertama, guru perlu menjadi model atau figur teladan yang mencontohkan perilaku atau kesenangan terhadap kegiatan literasi dan bahan bacaan. Nah, itu ada gambarnya. Bisa kita lihat di situ apa yang terjadi di gambar tersebut. Kemudian selanjutnya guru perlu mengembangkan profesionalismenya melalui kegiatan membaca, menulis, dan melakukan riset tidak kelas. Dengan itu guru juga melakukan literasi. Nah, sekarang juga ada PMM. Ketika kita mengakses PMM, maka kita juga melakukan literasi. Banyak materi yang dapat kita akses di PMM tersebut. Jadi kita bisa menggunakan akun belajar ID kita untuk mengakses PMM. Selanjutnya, landasan hukum kompetensi literasi guru. Ini yang pertama, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Sistem Pendidikan Nasional, kemudian tentang guru dan dosen, tentang pedoman penerapan kurikulum dalam rangka pembinaan pembelajaran, tentang model kompetensi guru dan kerangka kompetensi literasi dan numerasi guru. Nah, di sini sudah ada undang-undangnya, sudah jelas. Ada panduan operasional Dirjen GTK nomor 2626/2323. Nah, ini. Lanjut ya. Siapa yang dapat mendapatkan manfaat dari kerangka kompetensi literasi guru? Nah, di sini ada 3 ya. Walaupun di situ tulisan satu semua. Yang pertama kepada kepala sekolah, pengawas sekolah, lembaga pelatihan guru, perguruan tinggi, dan mitra pembangunan mendapatkan inspirasi untuk mengembangkan program peningkatan kapasitas guru. Kemudian platform pembelajaran atau media elektronik lain yang dapat menyediakan pilihan bahan belajar. Sini banyak platform ya, seperti di PMM, di sekolah penggerak dan lain sebagainya. Kemudian komunitas belajar guru dapat berkolaborasi merancang pengembangan kapasitas. Nah, di KKG misalnya, kita bisa melakukan di dalam komunitas belajar, guru dapat berkolaborasi dengan guru-guru lain, merancang pengembangan kapasitas mereka. Nah, ini ada contoh, selamat datang di Lokakarya Komunitas Belajar 1 Sekolah Penggerak contohnya. Nah, apakah aspek pada kompetensi literasi guru, aspek apa saja yang ada di dalam literasi kompetensi guru? Nah, ini. Pertama, ada kompetensi pedagogik. Itu sudah tidak asing bagi kita. Kompetensi pribadi, kepribadian kita sebagai guru, kompetensi sosial, terus kompetensi profesional. Nah, ini dalam tes CPNS selalu ada. Ketika kita mendaftar sebagai CPNS juga ada tentang materi pedagogik, kepribadian, kompetensi sosial, hubungan kita dengan masyarakat, dan kompetensi profesional. Kita baca satu-satu. Kompetensi pedagogik. Kompetensi pedagogik adalah kemampuan mengelola pembelajaran yang berpusat pada peserta didik untuk mencapai tujuan pembelajaran. Nah, jadi ini adalah keterampilan yang kita peroleh ketika kita belajar waktu masih SD, SMP, SMA, dan di bangku perkuliahan tentang materi ya. Kemudian kompetensi pribadi. Kepribadian itu kemampuan melakukan refleksi dalam menjalankan tanggung jawab kepribadian kita sebagai pendidik dan atau tenaga kependidikan sesuai kode etik profesi dan berpusat pada peserta didik
sehingga menjadi pribadi yang mantap, berakhlak mulia, arif, berwibawa, serta menjadi teladan bagi peserta didik dan masyarakat. Nah, ini bisa kita baca sendiri ya. Nanti filenya akan kami bagikan. Lanjut. Kompetensi guru dikembangkan dari Perdirjen GTK nomor 2626 tahun 2023, tadi sudah disinggung di atas tadi, tentang kompetensi profesional guru. 4.3 kurikulum dan cara menggunakannya. 4.3.4 penggunaan strategi pembelajaran yang efektif untuk mencapai pelajaran literasi dan memotivasi peserta didik. Nah, ini kompetensi literasi guru yang merujuk kepada konsep literasi yang tepat. Bisa dibaca? Lanjut ya. Nanti kita bagikan filenya ataupun bisa diakses. Nah, ini aspek apa saja yang ada pada kompetensi literasi guru. Nah, di sini di diagram ini, diagram lingkaran ini sudah tersedia ya. Lingkungan belajar karya literasi. Itu yang akan PR kita. Bagaimana SDN 225 tercipta lingkungan belajar yang kaya literasi. Terus budaya literasi gurunya seperti apa? Terus pembelajaran dan asesmen penilaian, ya, pembelajaran dan asesmennya seperti apa? Itu yang perlu kita menjadi PR kita bersama. Terus kemudian kompetensi guru untuk menguatkan lingkungan belajar. Guru diharapkan mampu mengelola lingkungan belajar yang menumbuh kembangkan minat peserta didik kepada teks multimodal, melibatkan warga sekolah, orang tua, dan warga masyarakat dalam menciptakan dan mengelola lingkungan belajar karya teks multimodal. Nah, ini ada gambarnya ya, anak-anak guru berada di perpustakaan. Dan ini yang kedua, lingkungan belajar yang ada di sekolahan. Orang tua mengantarkan siswa dan lain sebagainya. Lanjut, kompetensi guru dalam melaksanakan pembelajaran dan asesmen. Guru diharapkan mampu melaksanakan kegiatan pembelajaran yang meningkatkan kecakapan literasi peserta didik dan melaksanakan asesmen yang sesuai dengan peserta didik. Nah, ini gambar seorang guru yang mengajak siswanya untuk membaca, bisa membaca nyaring ataupun membaca bersama. Nah, sekarang kompetensi guru terkait budaya literasi. Guru diharapkan mampu menjadi teladan membaca dan menulis melalui kebiasaan membaca dan menulis serta melakukan refleksi untuk meningkatkan kualitas proses pembelajaran. Nah, di sini bisa kita mulai dari kita sebagai seorang guru, bisa mulai untuk menulis, budaya untuk menulis, membaca yang akan ditularkan kepada anak-anak. Nah, ini ada contoh buku ya, blog pribadi dan lain sebagainya, bisa kita mulai dari situ. Ini ada jejak sang penggerak, kumpulan kisah inspiratif calon guru penggerak dan pengajar praktek. Ini contoh-contoh saja. Lanjut, ini poin yang salah. Nah, ini bagaimana kompetensi profesional guru terkait literasi. Nah, sebagai seorang guru kita sudah paham apa itu CP, TP, ATP, dan modul ajar pada kurikulum merdeka bagi yang sudah melaksanakan. Kebetulan SDN 225 belum melaksanakan kurikulum merdeka, masih memilih poin 1, yaitu apa Bapak Ibu? Mandiri belajar. Nah, kita bisa mengakses apa itu CP, TP, ATP, dan modul ajar. Kita juga bisa berkolaborasi, sharing, berbagi di komunitas kita, yaitu KKG di gugus kita. Bertanya kepada rekan-rekan apa itu CP, TP, ATP, dan modul ajar, ataupun bisa browsing atau bisa mengakses di PMM. Kompetensi guru terkait budaya literasi. Ini tadi sudah ya, salah pencet. Nah, bagaimana meningkatkan kompetensi literasi guru? Nah, ini ada metode dan pengetahuan keterampilannya. Metodenya belajar secara mandiri, dengan jejaring dan belajar secara kolaboratif melalui media sosial, kelompok-kelompok ataupun grup-grup di Telegram, WhatsApp, Facebook, bisa kita di situ belajar, sharing bersama-sama.
Kemudian aktif berpartisipasi dalam program peningkatan kapasitas guru baik daring maupun luring. Nah, penguatannya seperti ini. Nah, ini contoh platform Merdeka Mengajar menunjang pemenuhan peningkatan kompetensi literasi guru. Nah, kita kemarin sudah masuk di beberapa modul 1, modul 2, modul 3, dan ada beberapa rekan-rekan yang sudah membuat aksi nyatanya. Nah, terima kasih. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan tentang materi yang saya dapatkan bersama Pak Lin di Hotel Mandarin kemarin tentang penguatan literasi. Baik, mohon maaf jika dalam penyampaian banyak tutur kata yang salah. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin bisa diluruskan oleh Bapak Lin ataupun ada tambahan. Mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.